Om Swastiastu, Om Anubhadra Kratafoyantu Wiswata, semoga kebaikan datang dari segala penjuru. Perkenalkan, nama saya Madi Gitananda Pramudia Chandrawardhani, NIM 2012021158, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Kemudian pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai LKM 5, yaitu dengan topik yoga dan pranayama. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah menganalisis video dengan judul Masih Bocah Tapi Berhati Malaikat. Dalam cuplikan video tersebut ditampilkan bahwa terdapat anak-anak yang sudah bisa membantu sesama dengan cara yang berbeda-beda. Anak-anak secara alamiah juga merupakan seorang penolong, membantu dan menolong orang lain termasuk ke dalam perilaku jenis prososial atau lebih khusus lagi disebut sebagai altruisme. Perilaku ini berarti perilaku yang bertujuan untuk menguntungkan orang lain dan bukan diri sendiri. Perilaku prososial biasanya muncul saat seorang manusia menyadari bahwa ada pihak lain yang mengalami kesulitan. Sebagai makhluk sosial, manusia dididik untuk mematuhi serangkaian peraturan dan norma dalam menjalani hidupnya. Salah satu hal yang selalu diajarkan pada kebanyakan orang sejak kecil ada kebiasaan untuk menolong orang lain. Kebiasaan ini akan tertanam di dalam diri manusia dan akan muncul secara otomatis saat melihat sesama yang membutuhkan. Selain itu, manusia membutuhkan kemampuan saling bekerja sama dan saling membantu saat dihadapkan pada suatu masalah. Lantas, apa gunanya menolong orang lain? Nah, jadi salah satu kegunaan yang sangat jelas dari orang lain adalah bahwa perilaku tersebut membuat pelakunya merasa lebih baik. Karena tanggung jawab sosial yang tertanam di dalam diri kebanyakan orang menolong orang lain terasa melegakan. Karena berarti mereka telah menjalankan sebagian dari tanggung jawab mereka sebagai anggota masyarakat. Kemudian, secara ringkas, manfaat tolong-menolong adalah mempercepat selesainya pekerjaan, mempererat persaudaraan, pekerjaan yang berat menjadi ringan, menumbuhkan kerukunan antar sesama manusia, menghemat tenaga karena dikerjakan bersama-sama, saling membantu biaya yang dikeluarkan menjadi relatif sedikit, kemudian saling bertukar pikiran dan saling memahami, dan masih banyak lagi manfaat tolong-menolong yang bisa kita dapatkan. Membantu tidak harus dengan uang, melalui tenaga dan pikiran pun bisa dilakukan. Jika tidak memiliki harta, tenaga, dan pikiran, atau dengan doa pun bisa dijadikan bantuan. Itulah sebabnya, maka tolong-menolong jangan selalu dikaitkan dengan uang, dana, dan harta benda. Definisi tolong-menolong sendiri adalah sikap saling membantu untuk meringankan beban atau penderitaan dan kesulitan orang lain, meringankan beban atau penderitaan kesulitan orang lain dengan cara melakukan sesuatu. Dan sesuatu yang dimaksud tentunya maknanya cukup luas. Memberi arah ke jalan yang benar dapat dikatakan sesuatu tersebut yang bisa meringankan kesulitan orang lain. Idealnya, sikap saling tolong-menolong menjadi tanggung jawab sosial yang dibentuk sejak dini. Selain dapat meringankan derita atau kesulitan orang lain, membantu orang lain bermanfaat bagi diri sendiri, di antaranya membentuk karakter terpuji seperti mengikis sikap ego dan sombong, dan melatih diri dalam mengatasi masalah, serta meningkatkan kepekaan dan empati sosial. Membuat hati kita lebih damai, lebih tenang dan bahagia. Mari kembangkan sikap tolong-menolong, bantulah orang yang sedang membutuhkan bantuan, sekecil apapun bentuknya akan sangat bermakna. Selagi bisa, kenapa tidak? Baik, itu adalah paparan menurut saya. Kemudian kita beralih ke materi berikutnya, yaitu pranayama. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pranayama. Pranayama adalah sebuah teknik latihan pernapasan untuk membersihkan hambatan fisik dan hambatan emosional dalam tubuh agar membebaskan aliran nafas, begitu juga aliran prana. Dengan latihan pranayama yang teratur dan berkelanjutan akan membuat seluruh tubuh selalu seperti terisi daya yang luar biasa. Bagaimana kita bergerak, berpikir, bertindak, dan terutama bernafas sangat mempengaruhi vitalitas dari prana,
energi universal yang mengalir melalui diri kita dan ada di sekitar kita. Jadi, bagaimana kita bergerak, berpikir, bertindak, dan terutama bernafas sangat mempengaruhi vitalitas dari prana. Yang dimaksud vitalitas dari prana ini adalah energi universal yang mengalir melalui diri kita dan ada di sekitar kita. Kemudian, apa sih manfaat pranayama? Latihan pranayama yang teratur dan terus-menerus akan membanjiri tubuh dengan energi. Pada segi fisik kita, pranayama dapat memperkuat kinerja seluruh organ pernapasan kita. Saat latihan pranayama, kita akan mengeksplorasi bagian bawah, tengah, dan atas nafas kita, serta mengatur cara bernafas, menahan napas, dan juga mengeluarkan nafas. Latihan pranayama yang teratur juga dapat merangsang sistem parasimpatis kita sehingga tubuh akan menjadi tenang dan rileks, melawan reaksi berlebihan saat kita berada pada situasi yang penuh tekanan. Kemudian, manfaat utama dari pranayama adalah diantaranya mengurangi stres, meningkatkan kualitas tidur, meningkatkan kesadaran, menurunkan tekanan darah, meningkatkan fungsi paru, dan mengurangi kecanduan rokok. Dan masih banyak lagi manfaat pranayama yang tentunya positif yang bisa kita dapatkan. Kemudian kita beralih pada latihan pranayama. Teknik-teknik pada pranayama memiliki efek yang berbeda-beda, seperti manfaat yang berbeda-beda tiap pose yoga. Pada umumnya, pranayama dilakukan dengan posisi duduk tegak seperti pose bersila, posisi pahlawan, atau pose teratai. Tujuannya adalah agar aliran nafas menjadi halus dan merata, tidak tegang bahkan saat menahan nafas. Salah satu bentuk latihan dari pernapasan pranayama yang bisa kita ikuti adalah sebagai berikut. Yang pertama, cari tempat yang nyaman dan duduk bersila. Kemudian, tutup lubang hidung sebelah kanan dan ambil nafas secara perlahan melalui lubang hidung sebelah kiri. Lalu, tahan nafas selama beberapa detik, lalu hembuskan nafas secara perlahan melalui lubang hidung sebelah kanan. Kemudian, tutup lubang hidung sebelah kiri dan tarik nafas secara perlahan melalui lubang hidung sebelah kanan. Kemudian, yang terakhir adalah tahan nafas selama beberapa detik, lalu hembuskan nafas secara perlahan melalui lubang hidung sebelah kiri. Ulangi latihan ini minimal 7 kali ulangan. Saat sudah terbiasa, Anda bisa menambahkan durasi pada latihan ini. Pranayama sangat berguna bagi kesehatan fisik dan mental kita. Tidak ada ruginya mencoba di rumah atau dimanapun dan hanya butuh waktu yang minimal tiap harinya. Baik, itulah dia pemaparan saya mengenai topik kali ini yaitu yoga dan pranayama. Di antaranya adalah ada 2 tugas, yaitu yang pertama adalah menganalisis video yang berjudul Masih Bocah Tapi Berhati Malaikat, di mana dalam video tersebut kita dapat belajar mengenai apa makna dari tolong-menolong yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan materi berikutnya adalah pranayama, di mana pranayama adalah latihan pernafasan yang banyak sekali memiliki manfaat, terutama untuk fisik kita, agar misalnya kita terjadi tekanan itu, jika kita melakukan pranayama pasti akan menjadi rileks dan santai. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya tutup dengan Om Santi Santi Om, dan terima kasih.